Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prananda Danian Dansa dengan NPM 21106600136 dari kelas 5E. Saya akan menjelaskan bukti-bukti dan petunjuk adanya kepunahan massal. Kalau kita bilang kepunahan, biasanya yang terpikir adalah dinosaurus yang hilang karena asteroid raksasa dan tersapu dari muka bumi. Tidak terpikir kalau mungkin kita sendiri akan hilang dalam waktu dekat, tapi kita lupa kalau planet kita telah menyaksikan bukan cuma satu kepunahan dalam setengah miliar tahun terakhir. Dan kita mungkin mendekati kepunahan ke-6, ya, di mana salah satu spesies yang mungkin akan lenyap adalah manusia. Kepunahan massal pertama terjadi pada 440 juta tahun lalu di periode Ordovisium. Padahal perkembangan keanekaragaman hayati bagus sekali saat itu. Ada beberapa ribuan spesies yang berbeda dikarenakan geologis pada saat itu lebih banyak dipenuhi dengan laut, trilobita, kalajengking laut, dan segala macam moluska, dan bahkan ikan dengan tampilan aneh apapun itu ada di era Ordovisium. Tapi semua itu berubah sejak suhu bumi yang tadinya hangat mulai berubah menjadi zona iklim yang paling dingin, sehingga lautan tertutup dengan lembaran es. Kebanyakan spesies laut enggak siap menghadapi perubahan mendadak kayak gitu. Seekor trilobita yang dengan tenang merayap di dasar laut dan tiba-tiba menabrak klister. Ini seperti kamu yang sepanjang hidupmu tinggal di villa tepi laut, lalu suatu hari kamu berada di igloo. Seperti peristiwa ini disebut Glacio Ordovicium, yang menyebabkan kepunahan massal di era Ordovicium akhir. Lebih dari 60% semua spesies hidup dalam periode itu lenyap. Yang tertinggal cuma fosil-fosil kuno yang akan dikemukakan para ahli paleontologi ratusan juta tahun kemudian. Tak seorang pun tahu apa penyebab penurunan suhu saat itu, tapi teori utama adalah kadar CO2 di atmosfer yang turun tajam ini bikin dingin seluruh permukaan bumi. Tapi alasan penurunan suhu semacam itu mungkin diperdebatkan, namun itu bukan kepenuhan massal terburuk dalam sejarah planet kita. Meski lebih dari setengah makhluk hidup tersapu, keanekaragaman di bumi pulih dengan sendirinya dalam 5 juta tahun berikutnya. Kehidupan terus berlanjut sampai terjadi bencana lain dalam rentang waktu 20 sampai 25 tahun dari sekitar 375 tahun juta lalu. Berapa kepunahan itu seperti getaran yang merusak banyak spesies laut arthropoda seperti kalajengking dan tungau, berbagai jenis ikan termasuk hiu, semuanya mengalami penurunan total. Ada lebih dari 75% lenyap saat itu, terutama yang ada di laut. Alasan kejadian semacam itu bahkan lebih nggak jelas dibandingkan kepunahan massal era Ordovicium. Ordovicium akhir. Sebagian besar ilmuwan saat ini percaya bahwa gelombang kepunahan itu disebabkan oleh perubahan ketinggian air laut dan kurangnya oksigen di lautan. Banyak tumbuhan dengan cepat pindah ke daratan dan beradaptasi terhadap kehidupan di luar air. Dan karena tumbuhan adalah sumber utama oksigen di lautan, semua ikan dan kalajengking laut mengalami kejutan yang sangat enggak enak. Ledakan pertumbuhan vegetasi di daratan juga menghilangkan banyak CO2 di atmosfer serta memperkaya atmosfer dengan oksigen. Ini suhu tiba-tiba lagi, dan meskipun nggak diikuti zaman es baru, banyak hewan darat nggak mampu beradaptasi dengan kondisi baru itu. Ironisnya, sebagian besar dari mereka baru saja merayap keluar dari laut ke daratan untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Tapi ini baru gelombang kepunahan pertama. Ya, alasannya terjadi gelombang kedua beberapa juta tahun kemudian. Masih belum diketahui. Ilmuwan memperkirakan mungkin telah terjadi letusan gunung berapi massal atau bahkan tabrakan meteor, tapi itu baru hipotesis. Lalu yang ketiga, ada 100 juta tahun lagi, berapa banyak masalah spesies jatuh dan bangun, berevolusi dan menghilang, tapi siklus kehidupan berlanjut sampai sekitar 150 juta tahun lalu. Ketika kepunahan massal Siklus kehidupan berlanjut sampai sekitar 150 juta tahun lalu. Ketika kepunahan masa ketika terjadi, ini muncul dalam periode premium, periode terakhir dari era Paleozoikum, dan menjadi bencana ini begitu besar hingga sangat mungkin menjadi kepunahan masa terakhir di planet kita. Ilmuwan masih belum yakin apa penyebab begitu banyak spesies hilang, tapi faktanya sekitar 96% dari semua makhluk hidup di dunia hilang. Satu teori bilang gunung-gunung berapi menjadi terlalu aktif. Gunung-gunung ini melontarkan jutaan tahun metana dan basal memasuki atmosfer hantaman asteroid, mungkin telah menambah kerusakan juga. Langit benar-benar tertutup awan abu gelap. Proto, mamalia, dan reptil berusaha bersembunyi darinya, tapi awan abu ada di mana-mana. Sangat mustahil untuk mereka ingin bersembunyi dari udara itu sendiri. Penyebab lain mungkin mikroba yang suka lingkungan yang kaya metana. Mikroba ini mungkin saja bisa menyebar di lautan dan benar-benar memusnahkan sisa bentuk kehidupan di sana. Tapi apapun alasannya, kepunahan massal premium adalah yang paling masif dan paling merusak dari 5 besar kepunahan massal semua kehidupan di planet kita. Bisa saja terhenti di saat dan di tempat itu juga. Tapi 4% yang bertahan akhirnya menyebar di seluruh bumi dan membentuk era baru. Kali ini mereka menjalankan kehidupan tenang meskipun cuma selama 50 juta tahun. Kemudian datang asteroid
dan memusnahkan masal besar keempat menghantam, tapi kepunahan ini berbeda, dia pelan-pelan merayap ke seluruh planet selama 18 juta tahun terakhir. Periode Trias, kepunahan ini planet selama 18 juta tahun terakhir periode Trias. Kepunahan ini terjadi dalam banyak gelombang pendek hingga menyapu beberapa spesies sekali tempo. Sedikit perubahan iklim di sini, penurunan suhu mendadak di sana, dan hewan-hewan serta ikan yang sangat terganggu di sekitar alasan utamanya sekali lagi aktivitas vulkanik. Saat itu gunung-gunung berapi mulai memuntahkan abu dan gas sekali lagi hingga menurunkan kadar oksigen dan mencekik kehidupan berbagai gas dan bahan lain yang terlontar dari mulut gunung berapi, mengubah iklim bumi lagi. Ketinggian air laut meningkat karenanya, dan beberapa peneliti bahkan percaya kalau kadar pH juga berubah. Itu berarti makhluk laut yang biasa berenang-berenang dengan damai dalam air yang lebih basah tiba-tiba harus mencoba bertahan di air yang asam. Tapi selain menyebabkan ledakan kepunahan, perubahan ini juga memunculkan era dinosaurus. Era ini tentunya nggak langsung dimulai, beberapa spesies berevolusi dan pelan-pelan tumbuh menjadi hewan-hewan perkasa yang sudah begitu banyak kita dengar. Kepunahan mereka adalah yang terakhir dari 5 besar kepunahan, dan tentu ini yang paling terkenal. Sekitar 65 juta tahun lalu, ketika dinosaurus masih menguasai daratan dan laut, asteroid raksasa dari ruang angkasa menghantam bumi. Benturan itu begitu kuat hingga meninggalkan kawah raksasa di semenanjung Yucatan, dan ledakan itu melontarkan miliaran ton puing-puing ke udara. Dinosaurus yang nggak tinggal di situ, yang jauh dari zona benturan, mendongak dan melihat awan-awan hitam yang bergolak menghalangi matahari. Awan itu bertahan selama bertahun-tahun, menurunkan suhu dengan drastis di samping hawa dingin yang mengikuti asteroid itu mengancam batuan karbonat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan kimia itu bersenyawa di udara dan menghasilkan asam belerang, dan asam itu juga dalam bentuk hujan mengubah pH air laut. Makhluk-makhluk air yang sekali lagi terbiasa dengan perairan naga basah ini bilang yang benar saja, tapi itu kan nggak membantu perubahan itu mendadak, dan para sekitar 75% dari semua hewan dan tumbuhan punah dalam hitungan tahun karena nggak bisa bertahan dalam kondisi baru yang keras di planet ini. Tapi sebagian bertahan, banyak diantaranya berupa reptil dan kura-kura seperti buaya dan kura-kura yang berhasil bertahan bahkan sampai hari ini dengan tampilan yang hampir sama dengan di masa dinosaurus yang lain, dan mamalia yang telah hidup dalam bayang-bayang dinosaurus yang perkasa dan bersembunyi darinya di sudut gelap. Tapi saat ini setelah hewan-hewan raksasa ini tiada, mereka berkembang membawa era Cenozoium yang bertahan sampai hari ini, dan kita mungkin akan menyaksikan kepunahan massal besar karena menurut ilmuwan dengan evolusi manusia, berbagai tumbuhan dan hewan telah hilang dari muka planet kita dan nggak akan pernah kembali lagi. Bagusnya kepunahan massal selalu terjadi dalam rentang waktu berapa juta tahun, jadi mungkin kita masih punya waktu untuk mengenali dan bersiap-siap menggagalkan. Gimana menurut kalian, apa itu harus? Ya, seperti itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Pada Allah saya mengaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.